Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam semangat untuk kita semua yang berada di rumah maupun yang berada di tempat nongkrong masing-masing. Ini merupakan program titik temu. Kita sangat bersyukur karena kehadiran tokoh jurnalis di Kabupaten Pinrang, dan pada kesempatan ini beliau akan menjelaskan terkait tentang isu sara di media sosial, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi pertama, sebelum kita masuk pada pembahasan, pertama-tama kita harus mengenal beliau sebagai tokoh jurnalis di Kabupaten Pinrang. Jadi beliau ini bernama Heri Syahrullah, bergelut di dunia jurnalis. Dan kami berharap semoga penjelasan ataupun jawaban-jawaban beliau mampu memberikan kita kepuasan-kepuasan mengenai tentang isu sara di media sosial. Jadi mari kita langsung bertanya kepada narasumber kita, bagaimana kita menyikapi isu sara di media sosial? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallu ala rasulillah, amma ba'd. Disyukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Selawat dan salam semua tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah. Baik, saya diundang sebagai seorang jurnalis di Kabupaten Pinrang untuk berbagi pengetahuan terkhusus persoalan isu sara di media sosial. Tadi ditanyakan bahwa bagaimana sih kita menyikapi isu sara di media sosial. Perlu kita pahami bersama bahwa isu yang kerap digoreng oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di media sosial untuk menghasilkan produk-produk hoax atau informasi-informasi yang tidak benar, itu adalah agama. Selain daripada agama, juga digunakan suku, ras, dan antar golongan untuk mengelabui penerima informasi terhadap informasi yang sebenarnya. Kenapa? Karena semua orang di muka bumi ini memiliki unsur kedekatan dengan hal-hal yang bersifat agama, memiliki unsur kedekatan dengan hal-hal yang bersifat suku, ras, maupun golongan itu sendiri. Oleh karenanya, begitu mudah kita dikelabuhi oleh isu-isu ini, karena unsur kedekatan dalam diri kita terhadap 4 isu ini yang disingkat dengan sara sangat intim atau sangat dekat. Karena teorinya kan begitu, semakin informasi itu memiliki unsur kedekatan dengan diri kita, maka informasi itu akan bernilai daya tarik yang kuat. Nah, makanya tak heran jika banyak oknum yang kemudian menggunakan isu ini sebagai alat untuk membodohi orang. Banyak sekali itu. Dan bagaimana kita harus menyikapi ini? Yang harus kita lakukan adalah ragukan informasi itu. Apapun bentuknya, siapapun yang upload, pertama yang harus dilakukan adalah ragukan informasi itu. Jadi kita tidak boleh langsung percaya begitu, Pak? Pertama yang dilakukan adalah ragu. Ini serupa dengan teori filsafat. Filsafat kan berasal dari keraguan-raguan. Sehingga menghasilkan beberapa teori-teori dan pengetahuan-pengetahuan. Begitu juga halnya dalam mengelola informasi sara ini. Berawallah dari keraguan. Karena ketika langsung percaya ini bahaya. Karena sara adalah isu yang paling berpotensi dimanipulasi oleh beberapa oknum begitu atau person. Oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya kalau saya ragukan segala bentuk informasi yang berbau sara. Ras, agama, suku, dan antar golongan. Yang kita sering lihat di beberapa media sosial, yang paling sering diangkat oleh orang itu tentang agama. Apakah memang agama berdampak begitu besar sehingga rata-rata orang menggunakan agama sebagai strategi? Bahkan itu strategi untuk kepentingan politik, strategi untuk kepentingan antar golongan, strategi untuk meningkatkan popularitas di antara orang-orang di sekitarnya. Sepengetahuan saya, dalam sejarah panjang ini, panjang kehidupan umat manusia, itu tidak lepas dari hadirnya gerakan-gerakan politisasi agama. Saya akan membaca, saya jurnalis dan sedikit banyak membaca tentang referensi-referensi. Kok hari ini masih banyak orang yang mempolitisasi agama? Kok hari ini masih banyak orang menggunakan agama sebagai ajang untuk mencapai popularitas atau ajang untuk mencapai kepentingan pribadi? Ternyata sejak zaman dahulu itu sudah ada pola ini. Pola menggunakan agama sebagai ajang untuk mencapai kepentingan itu sudah terjadi sejak zaman dulu.
kalau dalam menurut pengetahuan saya itu kan sudah terjadi di masa Khawarij. Iya, iya. Yang saat itu Khawarij membentuk sebuah gerakan kekecewaan atau keluar dari barisan Ali pada saat itu karena Ali menerima keputusan tahkim atau arbitrase. Iya, iya, iya. Sehingga golongan Khawarij ini pun kemudian merasa bahwa kita tidak diakomodir kalau seperti ini. Padahal kita menyarankan jangan ikut arbitrase, jangan ikut perjanjian itu antara pertarungan Ali dengan Muawiyah di perang Siffin itu. Makanya mereka membentuk sebuah gerakan bernama Khawarij. Jadi Khawarij ini awalnya sebuah gerakan politik. Iya, iya, iya. Gerakan kekecewaan terhadap keputusan Ali. Dan ternyata belakangan Khawarij bertransformasi menjadi sebuah gerakan agama. Kenapa? Karena agama ini bisa menjadi alat penguat untuk sebuah gerakan. Gerakan apapun itu ketika dibalut dengan nuansa agama itu pasti akan kuat. Sesuai dengan ungkapan yang pernah diutarakan oleh Ibnu Rushd, Iya, iya, iya. bahwasanya ketika engkau ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu itu dengan agama. Dan itu Betul sudah sekali. terjadi sejak zaman para sahabat di perang Siffin tentunya. Karena tidak sedikit orang di dunia ini fanatik dengan agamanya. Dan tidak sedikit orang siap mati hanya untuk membela agama. Betul sekali. Apalagi masing-masing agama punya klaim kebenaran dan punya klaim keselamatan. Disitulah titik mereka selalu berjuang terhadap agama yang dianutnya. Tapi ini adalah sebuah peristiwa yang terulang. Begitu, Pak, yang terulang. Jadi polanya itu sama. Menguatkan gerakan dengan bunyi-bunyian agama, bunyi-bunyian syar'i dalam ranah apapun. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana seharusnya kita membedakan berita atau informasi yang benar dengan informasi yang bersifat hoax, khususnya yang berbau agama? Isu sara lah pada umumnya. Ya, sebenarnya sama saja untuk menganalisa sebuah kebenaran informasi itu. Pertama, ketika diupload di media sosial, yang harus dilakukan pertama tadi meragukan ya. Iya, meragukan. Kita harus meragukan informasi yang berbau sara yang terupload di media sosial, harus diragukan. Nah, setelah meragukan informasi itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama mungkin harus kita lakukan cek siapa yang kemudian mengupload informasi itu. Karena terkadang yang mengupload atau yang meributkan informasi itu adalah akun anonim. Akun anonim itu akun yang kita tidak ketahui. Nah, ini ciri-ciri ketika ada yang mengupload isu sara, kemudian akunnya akun anonim, itu ciri-ciri hoax itu. Jadi orang yang hanya ingin membuat gaduh Ya, begitu itu. di media sosial. Lebih seperti itu. Ini yang kedua yang harus dilakukan adalah isu sara yang terupload di media sosial, upayakan share kembali di Google. Oh iya, iya. Ketika belum dimuat di media mainstream, maka hal itu belum bisa dijadikan sebagai sebuah patokan kebenaran. Karena media mainstream media mainstream itu ada badan hukumnya. Otomatis informasi yang disuguhkan oleh media mainstream itu pasti informasi-informasi yang sifatnya jauh dari hoax itu sendiri. Karena dia punya tanggung jawab moral untuk mengupload berita-berita atau informasi-informasi yang sifatnya benar dan tidak hoax. Iya. Jadi ketika sudah dimuat di media mainstream, ya kemungkinan besar itu benar adanya. Tapi ingat, jangan hanya baca judulnya saja. Iya, tapi isinya juga. Isinya juga, karena terkadang media mainstream ini ada yang nakal-nakal juga, mengelabui pembaca dengan judul. Iya, dengan judul-judul yang yang agak kontroversi, kontroversi. Sehingga orang-orang tertarik untuk membacanya dan membukanya. Tapi terkadang banyak juga kalangan netizen cukup membaca judulnya saja, hanya sampai di judul, langsung di-share. Wah, cukuplah, saya tidak perlu buka lagi. Sehingga di-share dan lain sebagainya, tanpa dibaca secara utuh bagaimana maksud sebenarnya daripada berita tersebut. Jangan baca judulnya saja, tapi lihat isi daripada berita tersebut secara utuh, supaya kita tahu arahnya kemana. Bukan hanya sampai di judul, tapi juga harus membaca judul beserta memahami isi daripada berita tersebut. Jika seandainya isu sara yang terlanjur viral dan sudah terlanjur menjadi opini publik, bagaimana cara kita menangkal hal tersebut? Sejalan dengan teori yang disebutkan oleh Jane Baudrillard, bahwasanya hari ini pengadu media sosial itu mengidap penyakit hyperrealitas. Apa itu hyperrealitas? Bahwa kondisi bahwa
kita tidak mampu lagi membedakan mana yang sebenar-benarnya informasi yang benar dan mana informasi yang hoax. Kita cenderung tak mampu membedakan itu. Iya. Makanya ukuran kebenaran akibat adanya hyperrealitas ini di media sosial itu bergantung pada tingkat kebisingannya atau tingkat keviralannya. Semakin bising informasi itu, semakin viral sesuatu atau informasi yang ditawarkan itu, yang disuguhkan itu, maka akan semakin berpotensi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi hyperrealitas ini, kebenaran tidak dinilai dari esensi informasi itu. Meskipun informasi itu benar adanya secara esensial, tapi ketika itu kurang ribut di media sosial atau kurang viral, maka bisa jadi informasi itu hanya dianggap sebagai informasi yang tidak benar atau hoax. Apa yang harus kita lakukan? Ya, karena yang menjadi opini publik ini kan pasti sudah ribut, terlanjur sudah menyebar luas di media sosial. Dan hanya satu jalan untuk mengalahkan itu, bikin informasi tandingan yang sifatnya mengkanter informasi awal ini. Dan harus lebih ribut daripada ini. Itu satu-satunya cara. Dan ketika Anda tidak mampu mencapai tingkat keributannya isu hoax ini, maka isu awal itu, isu hoax ini tetap akan dianggap sebagai sebuah kebenaran atau opini publik. Jadi kita harus menyatu sebenarnya. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana memilah media mainstream yang terkadang menyuguhkan isu-isu berbau sara? Ya sebenarnya kan dalam setiap profesi, setiap bidang itu ada oknum di dalamnya. Termasuk di media, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa media juga punya oknum. Dan oknum inilah yang kemudian seringkali mempolitisasi isu-isu yang dianggap menarik untuk sebuah popularitas media itu sendiri. Sehingga agama pun kerap kali menjadi korban. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita harus lihat fakta yang sebenarnya dengan membandingkan isu tersebut dengan media-media yang lain. Karena terkadang yang media mainstream ini dalam artian media yang sudah diverifikasi Dewan Pers itu menyuguhkan berita yang berbanding terbalik dengan berita-berita yang disuguhkan oleh media-media mainstream lainnya. Misalnya yang jauh lebih populer lah. Media mainstream yang nakal-nakal seperti ini biasanya yang sudah tidak populer-populer amat, yang belum populer-populer amat. Jadi mungkin caranya menggait perhatian supaya banyak pembacanya, sehingga memanfaatkan beberapa ranah-ranah tertentu yang sejatinya tidak boleh untuk dimanfaatkan, seperti SARA itu sendiri. Kalaupun ada isu yang sama, mana yang lebih bisa dipercaya? Percaya yang lebih berkapabilitas sumbernya. Jadi kita harus betul-betul melihat tentang kapabilitas maupun kualitas para narasumber atau para tokoh-tokoh yang berbicara tentang hal tersebut. Misalnya tokoh yang berbicara tentang SARA, tokoh yang berbicara tentang agama, tokoh yang berbicara tentang ras. Jadi kita betul-betul harus mengetahui siapa yang berbicara. Karena Anda adalah seorang jurnalis, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada netizen dan para masyarakat Kabupaten Pinrang terkait isu SARA ini? Saya cuma menegaskan kembali bahwa ketika Anda melihat informasi yang berbau isu SARA, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah meragukannya. Kenapa? Karena isu SARA adalah hal yang paling seksi untuk dipolitisasi, hal yang paling seksi untuk dieksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya patut untuk diragukan apapun bentuk informasinya. Kalau ada unsur SARA di dalamnya, maka ragukan informasi itu. Setelah meragukan informasi itu, silahkan cek siapa sih yang upload isu itu. Ketika akun yang upload isu tersebut adalah akun anonim atau akun yang tidak dipercaya atau akun yang tidak jelas siapa itu, maka sudah dipastikan isu tersebut hoax. Kemudian setelah itu share di Google, apakah isu itu sudah dibahas di media mainstream atau sudah dimuat di media mainstream. Kalau belum, jangan menjadikan isu tersebut sebagai sebuah rujukan. Itu pun media mainstreamnya harus kita lihat dulu. Kalaupun sudah ada di media mainstream, jangan hanya terpaku kepada judulnya saja. Lihat isinya dan bagaimana
narasumber menjelaskan tentang isu itu. Iya. Apakah dia berkapabilitas atau tidak. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Lagi-lagi isu SARA adalah bahasa untuk digoreng atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Oke, itu saja mungkin dari saya. Iya. Jadi sekian penjelasan mengenai tentang isu SARA dari tokoh muda kita sebagai narasumber di Titik Temu. Jadi semoga tadi pesan-pesan beliau mampu membawa sebuah perubahan, baik itu perubahan individu maupun perubahan secara komunitas atau kelompok. Jadi ini adalah sebuah strategi atau sebagai cara bagaimana caranya kita harus menangkal beberapa informasi yang bersifat hoax karena mampu berbuat gaduh, bahkan pengaruhnya sangat besar. Bahkan pengaruhnya sangat besar di kalangan atau di kehidupan kita saat ini. Semoga pertemuan kita pada saat ini mendapat manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.